Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu fil ardi la, itu ada qalqalah fil ardi قالوا إنما نحن مصلحون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويك عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا لتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بذلك. وإذا لقوا أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيانهم. الله يستهزئ بهم yujazihim ada? Enggak ada, langsung bistihzaihim. Wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuzihimul hadda fil kufri ya'mahuna yataraddaduna tahayyuran halun ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay istabdaluha bihi فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المعبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين
Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Sahamna. Aina al-an? Qila lahum la tufsidu fil ard. Kita mulai dari situ. Naam, Ustaz. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Hakadha? Naam, Ustaz. Muslihun. Baik, ala kulli hal, ketika dikatakan kepada mereka ay lihaula la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi bil kufri wa ta'wiqi 'anil iman. Saya kitanya ini udah pernah kalau masalah. Tapi sedikit aja. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata kita adalah orang yang melakukan perbaikan. Ulaisa ma nahnu fihi bifasad. Kita tidak melakukan kerusakan. Kita tidak berada di kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan 'alaihim ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Litanbih. Ala litanbih. Untuk memberikan tanbih dan peringatan sebagai i'tirad dan jawaban kalimat mereka atau klaim mereka innama nahnu muslihun. Tapi kemudian kita lanjut untuk tema yang ada pada hari ini. Qala Allah azza wa jalla wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana berimannya an-nas. Di sini an-nas ismul jama' yang mana pada asalnya dia bermakna am, bersifat umum, tetapi di sini al-am atau umum urida bihil khusus, atau al-am al-muradu bihal khusus al-khas, yaitu ashabun nabi. Ya, jadi yang dimaksud dengan an-nas di sini tafsiran yang sahih adalah ashabun nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Ashabun nabi, amanan nas, yaitu kama amana ashabun nabi, para sahabat nabi alaihim ridwanullah. Ini yang disebut sebagai al-am urida bihil khas. Ya, al-am urida bihi al-khas. Lafal umumnya apa? An-nas. Kemudian tafsirannya khas, yaitu ashabun nabi. Dan ashabun nabi pun umum, mencakup seluruh ashabun nabi. Jadi kekhususan yang di dalam terkandung keumuman. Jadi direkomendasikan kepada orang-orang munafik itu berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat. Ini sebagaimana kita merekomendasikan orang-orang untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Maka apa reply dari mereka? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka berkata, apakah kita layak beriman sebagaimana berimannya orang-orang sufaha? Sufaha jama' dari safih, maknanya al-juhal, ya jama' dari jahil. Di sini as-safih atau safahah adalah ketidakcakapan dalam berperilaku, itu safah atau safah, ketidakcakapan dalam berperilaku. Jadi orang-orang bodoh gitu. Ya. Al-juhal ay la naf'alu ka fi'lihim. yakni kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti perbuatan mereka, yaitu mereka tidak mau mengikuti para sahabat. Maka di sini bisa diambil kesimpulan yang kemudian kata Allah Ta'ala ala innahum humus sufaha, melainkan mereka lah hakikatnya para sufaha. Maka sufaha yang hakiki adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Dan bagaimana dengan kita-kita di zaman sekarang? Apakah ayat ini bisa kita ambil faedahnya sesuai dengan kelayakan zaman sekarang? Naam. Di zaman sekarang sufaha bertebaran di mana-mana dengan penolakan mereka untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Ya. Mereka ketika ditawarkan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan ini dari para sahabat, mereka langsung bilang apa? Ya, itu di zaman lampau. Atau Islam enggak gitu-gitu amat kali gitu mereka.
Padahal yang memegang panji Islam pertama kali setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka meng-underestimate, bahkan menghinakan sebagian dari para sahabat. Ala innahum humus sufaha, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui hal tersebut. Qala Allah azza wa jalla, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah di sini di antara tingkah dan kelakuan orang-orang munafik yang memiliki wajah lebih dari satu. Wa idza laqu, ketika mereka bertemu orang-orang beriman. Lafal laqu dibahas oleh Al-Mahalli rahimahullah. Asluhu laqiyu. Ya, asal dari sarafnya adalah laqiyu. Karena dia dari laqiya yalqa. Fa'ila yaf'alu, maka laqiya laqiyu, aslinya begitu. Hudhifatid dhammatu lil istithqal, tetapi karena ada thaqalah, ada berat dalam harakah atau pembacaan, maka dihapuslah yang madmum darinya. Kemudian thummal ya liltiqaiha sakinatan ma'al waw. Kemudian ketika dihapus harokat dari yu menjadi ya yang disukunkan, kan jadinya laqi, ya-nya mati. Paham enggak sini? Ada lam, ada qaf, ada ya, ada waw. Kemudian di sini yang dipermasalahkan adalah huruf dhammah atau harokat dhammah dalam huruf ya. Maka harokat dhammah tersebut hudhifat. Sebabnya apa? Istithqal. Ya, karena berat dari kasrah ke dhammah tiba-tiba mendadak, dan itu pun qaf bertemu dengan ya. Maka dihapus. Ini kaidah Arab. Khalas, kita enggak usah protes kenapa, hikmahnya apa? Ya hikmahnya Allah alam, takdirnya gimana. Tsummal ya, kemudian setelah huruf dhammah dihapus, harakat dhammah dihapus menjadi sukun. Tsummal ya, maka kemudian dihapus pula huruf ya. Paham enggak? Jadi tadinya harokat huruf ya dihapus, kan menjadi sukun. Maka sekarang dihapus pula huruf ya-nya. Kenapa? Liltiqaiha sakinatan ma'al waw, karena bertemunya huruf ya yang maskun, yang sakinah dengan huruf waw. Jadi daripada memperpanjang huruf, mending dihapus, karena hakikatnya sama aja ketika adanya huruf ya dengan tidak ada. Laqiyu gitu. Ya. Karena saya gitu. Laqiyu. Nah, kemudian akhirnya ketika liya dihapus, maka terjadi apa? Laqiyu. Maka tidak cocok. Kemudian akhirnya istibdal, di sini ada penggantian. Yang tadinya ya-nya yang didommahkan, maka sekarang qafnya didommahkan. Ngerti enggak tuh? Ini enggak sepenting itulah ya. Gitu, karena dibahas di sini sedikit aja kita bahas. Qala Allah azza wa jalla alladzina amanu wa idza laqul ladzina amanu. Ya, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu amanna. Maka mereka berkata kami beriman. Syuf, antum lihat di sini sebagaimana mungkin sebelumnya kita telah bahas. Amanna fi'il apa? Madin. Ya, fi'il madin, dan mereka seperti menunjukkan kami telah beriman. Ya, yaitu kami sudah termasuk orang Islam. Ya. Ya. Dan antum lihat amanna fi'il madin. Itu sebagaimana mereka juga mengakui para sahabat telah beriman sebelumnya. Lihat di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Para sufaha itu telah beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang amanna, kami telah beriman juga. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang munafik yang mereka berpenampilan seperti orang-orang beriman dari segi pakaian,
atau yang zahir dari pakaian ataupun lisan. Tapi di batin mereka rusak. Dan mereka berusaha menseragamkan zahir mereka dengan orang-orang Islam. Antum lihat Abu Janda al-Bollywoodi itu. Itu kan pakai peci, songkok. Ya. Dan sebagian dari orang-orang jahil dan juga orang-orang munafik sepertinya itu mengikutinya. Lihat Z-nya, Z tahu Z? Z madrasi, Z, seragam. Ya, kan Z madrasi. Ya, seragamnya sama seperti sebagian yang dikenal sebagai orang-orang muslim. Tapi itu semua untuk mentalbis dan memberikan khida', mukhada'ah. Amanna kata mereka. Lihat tahqiq dari mereka, amanna. Wa idza khalau ila syayatihim. Wa idza khalau jika mereka berkhalwat menyendiri. Wa idza khalau minhum wa idza khalau minal mu'minin. Maksudnya wa idza khalau minal ladzina amanu. Ketika mereka menyendiri daripada orang-orang yang beriman, yaitu mereka tidak lagi bergabung dengan orang beriman, mereka lagi pulang ke rumahnya atau kemana, waraja'u pulang ke rumahnya atau pulang ke gengnya, ila syayatinihim kepada syaitan-syaitan mereka, maka dikatakan ru'asaihim, ditafsirkan syaitan di sini tafsirannya ru'asa. Sebenarnya syaitan maknanya bukan ru'asa, syaitan maknanya syaitan yang jauh dari ketaatan, itu maknanya. Tapi kenapa di sini ditafsirkan bukan dari makna, ya, tetapi ditafsirkan dari secara maksudnya, bukan dari makna asalnya, tapi dari beberapa hal, dari maksudnya, bahwa syaitan ini adalah ru'asa dan tidak mesti berupa jin, ya, tidak mesti berupa jin, yaitu pemimpin mereka, ru'asa mereka. Ketika disebut ru'asa, pemimpin, maka pemimpin itulah yang selama ini mengatur-ngatur mereka. Nah, sekarang orang-orang liberal, ya, mereka banyak bergentayangan, mereka mempunyai rais. Dan rais itu nggak mesti rais yang mengarahkan kamu harus bilang gini, nggak mesti. Tapi rais tersebut bisa dari sisi donatur, karena donatur kesesatan itu akan meminta, merequest gini, ya. Itu raisnya. Nah, rais kesesatan ini disebut syaitan. Gitu loh. Ya, maka ditafsirkan di sini syayatinihim ila ru'asaihim. Taib. Antum lihat di sini ada dua pihak yang saling bertentangan. Dan dua pihak itu memiliki kekuatan masing-masing. Pihak pertama, alladzina amanu. Pihak kedua, asyayatin. Ya. Alladzina amanu jelas orang beriman. Asyayatin jelas kekufurannya. Sekarang di antara dua itu ada yang di tengah-tengah, dan itu tidak berarti adil, tetapi di tengah-tengah ini berarti apa? Kemunafikan. Ketika bertemu dengan orang mukmin, mereka bilang amanah. Karena takut sama orang mukmin. Karena khawatir dunia mereka hancur dan hilang. Kemudian kepada syaitan-syaitan mereka bilang qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Lihat di sini ikhwan, ya. Berarti orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling takut dengan siapapun yang ada di atas mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang selalu ada di bawah. Artinya selalu di bawah gitu. Mereka rendahan, orang-orang rendahan. Enggak punya prinsip yang paten untuk agama mereka. Dan kita bisa timbang di sini kata mereka qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum. We are with you fid din. Kami bersama kalian fid din. Ya. Inna ma'akum fid din. Dan di sini al-mahalli mentaqyid ma'iyah mereka, ma'iyah diniyah. Kebersamaan dari segi agama. Sedangkan al-mahalli tidak mentaqyid keimanan mereka. Artinya mereka hanya mengatakan keimanan secara mujmal. Mereka tidak akan berani menyatakan keimanan secara mufassal. Contoh syaitan yang bernama Miftah itu. Ya. Lagi-lagi dia lagi ya kita. Atau yang semisalnya dari syaitan-syaitan yang banyak tampil di TV, yang menyebarkan pluralisme, liberalisme, kuburiyah dan seterusnya.
Mereka ketika mengatakan beriman, tapi kalau mereka merinci banyak dari lisan mereka, karena orang munafik sekarang itu menzahirkan kemunafikannya. Mereka akan menampakkan ketidakimanan mereka terhadap rincian dari hal-hal yang wajib diimani. Contoh hukum jilbab, dan mereka kemudian hukum cadar, hukum isbal apalagi, dan seterusnya. Mereka tidak mengimani hal tersebut secara tafsili, tapi mereka hanya berani mengabarkan keimanan secara ijmali. Ya. Sementara zaman sekarang atau orang seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan bayan secara tafsil akan hakikat iman mereka. Tapi Allah kabarkan di sini isyarat, berarti Allah kabarkan isyarat amanna khalas. Lihat, Allah isyaratkan mereka hanya berkata amanna. Ulah. Tapi sebenarnya yang mujmal itu kalau dirinci lagi akan ketahuan jelas-jelas hakikat mereka. Tapi ketika idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ditakyid oleh al-Mahalli, inna ma'akum fid din. Ya. Sekarang kalau orang cuma bilang kami beriman loh, udah gitu doang. Tapi ketika berkata inna ma'akum, mana yang lebih kuat kira-kira? Inna ma'akum. Ya, inna ma'akum. Iya. Sekarang kalau supporter sepak bola bilang we are with you, itu lebih kuat daripada bilang ya kamu bagus. Ya, kami bersamamu, inna ma'akum. Dan mereka enggak mengatakan qalu nahnu ma'akum, inna ma'akum dengan takkid, ma'akum dengan ma'iyah. Ya, dan ditakkid kemudian oleh al-Mahalli ma'iyah khassah, yaitu ma'iyah fid din. Dalam masalah agama, keagamaan lah gitu ya. Ya, inna ma'akum. Dan Allah Ta'ala membeberkan ini tidak hanya satu kalimat ternyata. Inna ma nahnu mustahzi'un. Ada isyarat yang luar biasa dari kalimat ini. Ya, inna ma nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah pengen mengolok-olok semata. Bilang ke orang beriman cuman satu patah kata. Bilang ke orang-orang, ke syaitan-syaitan mereka dua kalimat. Ini ada isyarat bahwa orang-orang munafik itu ketika ngomong ke orang mukmin tentang keimanan mereka, mereka mujmal dan segitu aja. Tapi kalau ngomong ke syaitan mereka, pertama mereka memberikan statement tentang bahwasanya kami bersama kalian. Keterikatan ini, dan juga mereka berusaha agar syaitan-syaitan ini tidak marah terhadap mereka. Makanya mereka mengatakan inna ma nahnu mustahzi'un. Tenang mas, saya ngomong sama orang beriman itu cuma buat ngolok-ngolok. Ya, mereka berusaha membentengi diri dari kemurkaan syaitan-syaitan mereka. Begitu, dari donatur-donatur mereka. Ya, inna ma nahnu mustahzi'una bihim biizharil iman, dengan cara menampakkan keimanan. Begitu orang munafik. Ya. Nah, sekarang antum juga belajar di sini. Ketika antum takut pada seseorang, antum akan lebih menjelaskan tentang diri antum kepada orang itu agar orang itu merasa antum bersamanya. Enggak kok, saya gini-gini kok. Lihat orang-orang yang misalnya keciduk begal atau keciduk nyolong, ya, terciduk, pakai terciduk, ya. Nah, pasti dia akan memberikan bayan tafsili, ya. Enggak, saya enggak beneran, saya maaf nih, saya bukannya saya bohong nih, gini, padahal bohong. Ya, itu ketika orang takut. Ya, tapi kalaupun takut tapi takutnya kecil, maka lebih sedikit kalimatnya. Ya, jadi ketakutan yang berupa waspada, jangan sampai nanti kalau saya rinci keimanan saya nanti ketahuan nanti. Nah di situ, bisa dipelajari bagaimana mereka. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan istihza. Allah taala mengejek mereka. Nah, di sini lihat, di sini yujazihim bistihza'ihim, yaitu Allah membalas mereka dengan mengejek mereka. Taib di sini ya kawan. Dikatakan oleh sebagian ulama Ahlussunnah atau dikatakan oleh ulama Ahlussunnah bahwasanya ini termasuk takwil.
Di antara sifat Allah dan perbuatan Allah istihza lil kuffar atau lil mustahzi'in dinahu. Pahami baik-baik nih. Takwil ini. Ya. Nah, bagaimana sisi takwilnya? Kalangan Asy'ariyah dan ulama mereka rahimahumullah berusaha untuk tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, tapi dengan cara takwil untuk banyak dari sifat-sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara istihza, karena menurut logika mereka tidak mungkin Rabbul Alamin mengejek, gitu loh. Paham? Kalau ngejek apa bahasa Sundanya ngejek apa? Enggak ada. Sunda ngejek. Kalau ngebodor. Kalau ngebodor kayak ngelawak deh. Enggak ngejek gitu loh. Ngejek menghinakan, bukan ngejek ngelawak, ngejek menghinakan. Itu kan logikanya Allah Rabbul Alamin enggak mungkin mengejek. Itu kan mengejek sifat madmumah gitu, sifat yang jelek. Maka ketika dihadapkan ayat Allahu yastahzi'u bihim, maka mereka tidak menerjemahkan itu. Mereka menerjemahkan Allah membalas istihza mereka gitu. Ya. Taib. Yang sahih adalah bahwasanya di antara fi'lullah dan di antara sifat Allah yang telah Allah tetapkan pada dirinya adalah istihza. Tetapi sifat tersebut bukan sifat yang bersifat ibtidaiyah, yaitu Allah memulai pengejekan, enggak. Melainkan sifat tersebut sifat yang bergantung pada masyiah Allah Azza wa Jalla, dan ada sebab mengapa Allah Ta'ala mengejek. Ya, ada sebab. Apa sebabnya? Ya sebabnya orang-orang yang mengejek agama Allah, maka Allah Ta'ala ejek mereka. Contoh lain, Allah Ta'ala memiliki sifat memberi azab. Sahih nggak? Mengazab. Sahih. Kalau dilogikakan ya manusia, makhluk mengazab, ya seorang menyiksa ya, seorang ibu rumah tangga menyiksa anak kucing misalnya, itu jelek kan? Jelek. Tapi itu sifat ibtidai pada manusia tersebut, berarti ada zalim dia, dan belum tentu karena kesalahan kucing, bisa jadi karena zalim ibu itu, sebagaimana dalam hadis kucing dikurung dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa, tapi yang disiksa siapa? Pasti orang kafir atau orang munafik atau orang yang ahli maksiat. Dan Allah tak akan menyiksa kecuali setelah tegak hujah atau karena adanya dosa. Khalas. Berarti bukan dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa tanpa sebab. Begitu. Maka istihza juga semisal itu. Ya. Memang betul Allah membalas mereka dengan mengejek mereka, betul. Tapi mengejek mereka, menghinakan mereka, itu juga diantara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, dan tidak mengendurkan atau tidak mengurangi sama sekali kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman Ahlus Sunnah terhadap istilah istihza yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamudduhum yumhilhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yumhilhum. Apa yumhil? Imhal itu apa? Menunda. Bahasa lebih bagusnya apa? Menangguhkan. Sahih. Menangguhkan mereka fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim tughyan melampaui batas ya. Di sini bisa dimaknai tajawuzihimul hadda, atau bisa juga bitajawuzihimul hadda. Bil kufur. Allah biarkan mereka terombang-ambing. Ya'mahun yataraddaduna tahayyuran hal. Ya ya'mahun ini jumlah mufidah berposisi sebagai hal. Mereka yataraddaduna tahayyuran. Mereka bimbang. Jadi orang munafik adalah orang yang bimbang. Itu sahih. Ya. Ya, syaitan yang bernama Miftah itu juga seperti itu. Ya. Nulis semaunya di Facebook. Kemudian kolom komentar hanya bisa diisi oleh yang friends yang ada di friend list dia.
Kita mau menghajar dia di komentar nggak bisa. Nge-share bisa. Makanya pada nge-share terus baru bisa komentar di share itu. Tapi di status langsung dia nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut. Dan yakin kehidupannya meskipun kelihatan tenang di tulisan-tulisannya, wallahi dia tidak tenang. Karena itu janji Allah Ta'ala. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Jadi ada sifat amah di sini, taraddud dan tahayyur. Itu yang pasti ada pada diri mereka, itu pasti ada. Orang-orang munafik pasti punya taraddud dan tahayyur pada hati mereka. Sebagaimana ulil absar Abdullah juga seperti itu. Ya. Ketika membela LGBT dan semisal itu, kemudian ada yang mendoakan atau ada yang ngomong atau celetuk gitu. Mudah-mudahan anaknya ulil absar menjadi LGBT nanti. Langsung diam dia. Iya, begitulah syaitan. Ya kira-kira gimana antum membela LGBT dengan sebegitunya, baik ulil absar atau rekan-rekan sesamanya, kemudian didoakan oleh orang, mudah-mudahan. Tapi doa ini doa yang tidak baik ya, karena jangan juga gitu, jangan kayak, karena ini zalim jadinya kenanya. Karena yang salah dia, jangan anaknya nanti. Anaknya jangan. Ya cuman ibrahnya di sini bukan di situ. Itu emang nggak boleh. Tapi ibrahnya kita melihat apa yang Allah Taala gariskan dari takdir untuk orang ini, dari doa-doa orang. Mudah-mudahan anaknya jadi LGBT. Siapa di antara kita orang berakal yang mengaminkan ketika didoakan anaknya menjadi homoseks, hombre, ya, lesbian, naudzubillah. Atau yang heteroseks, pokoknya bisa sama laki bisa, sama perempuan bisa, sama binatang oke. Ayo didoakan gitu. Nggak diaminin sama dia. Kalau diaminin parah itu berarti bapak itu. Jadi ada tughya, ada amah, ada taraddud dan tahayyur. Qala Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah ulaik ya. Ulaik alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Khabar mubtada dan khabar. Mereka lah orang-orang yang telah ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka istabdalu ad-dhalalata bil huda. Ya, jadi karena syira itu istibdalu syai' bi syai'. Ya, ketika antum membeli, maka antum akan menggantinya dengan apa yang antum punya. Ishtaraw ad-dhalalah, membeli dhalalah dengan huda, ditukar dengan huda. Huda yaitu hidayah ditukar, dapatnya dhalalah. Fama rabihat tijaratuhum. Maka ma rabihu fiha. Mereka tidak beruntung fi tijaratihim, dalam perdagangan tersebut. Wal khasiru, melainkan mereka malah apa? Merugi. Kenapa merugi? Limasiriha ilan nar, limasirihim ilan nar al-mu'abbadati alaihim, na'udzubillah minan nar. Karena tempat kembali mereka di mana? An-nar, yang diabadikan untuk mereka. Na'udzubillah. Wa ma kanu muhtadin fima fa'alu. Mereka tidak mendapatkan hidayah daripada apa yang mereka lakukan. Istamir, iqra masaluhum. Assalamualaikum. Masaluhum sifatuhum fi nifaqihim kamasalil ladzi istawqada nara aw qada naran fi zulmatin falamma adaa'at anarat ma hawlahu فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار. Di sini aminu atau aman di sini di antum gimana?
Enggak bisa aminu. Aminu berarti fi'il amr dong dia. Baca gimana harokatnya? Aminu gitu. Di sini. Aminu. Tapi ini panjang, aminu. Iya, panjang. Kita ada empat manuskrip yang berbeda loh. Aminu harusnya. Aminu. Hamzahnya jangan panjang. Aminu. Sahih. Aminu sahih. Sahih. Aminu bi'idhari. فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب هم سم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم خرس عن الخير فلا يقولونه عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة. طيب. قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Permisalan mereka itu mathalu sifatihim fi nifaqihim. Di sini permisalan sifat mereka dalam kemunafikan mereka. Seperti orang yang auqada mengobarkan nar fi zulmah dalam kegelapan. Untuk menerangi dirinya gitu. Falamma adaat yani anarat. Antum lihat di sini daw itu nar. Dan yang namanya daw itu memiliki panas sebagaimana nar memiliki panas. Ya. Tetapi hasilnya nanti akan menjadi nur. Nur itu tidak panas. Artinya dia lemah. Falamma adaat ma haulah. Jadi bedanya daw dengan nur. Dia atau daw itu sinar. Ya, bukan cahaya, sinar. Ya. Sinar sama cahaya beda ya. Makanya disebut sinar matahari. Cahaya rembulan. Sinar lampu bukan cahaya lampu. Yang sahih sinar lampu. Bedanya sinar dengan cahaya adalah sinar itu asal. Cahaya itu seringkali hanya pantulan. Seringkali itu dalam fisika atau apa gitu. Nah, sinar ini memiliki apa? Dhiya. Memiliki panas. Makanya kata Nabi SAW, was-sabru dhiya'un. Sabaran adalah dhiya, sinar, bukan cahaya. Karena di kesabaran itu ada panas, sisi panasnya. Ya. Was-salatu apa? Was-salatu nurun. Bukan nurun, bukan turun, bukan nurun. Apa arti nur? Cahaya. Panas apa? Enggak panas, enggak panas. Salat enggak panas. Nah, tetapi salat itu membutuhkan sabar. Makanya kalau antum sudah bersabar pengen salat, orang yang kan kata Allah Taala wasta'inu bis sabri was salat. Jadi sabar dulu baru salat. Sabar itu butuh. Kayak misal tadi kita subuh bersabar menuju ke masjid atau untuk salat, itu sabar, butuh sabar. Tapi ketika kita udah salat, enak gak? Enak. Enak karena salat itu nur. Baik, di sini falamma adaat anarat ma haulahu fa absara wastadfa'a wa amina mimman yakhafu. Fa absara maka dia pun bisa melihat. Wastadfa'a, istidfa' itu mencari kehangatan. Ya, wa amina mimman yakhafu, dan dia merasa aman dari apa yang dia khawatirkan. Baik. Ketika seseorang istiqadun nar, melakukan istiqadun nar, yaitu menyalakan lampu, pokoknya ada yang terang lah, menerangkan sesuatu, itu dia akan merasa lebih aman dibandingkan ketika dia sedang berada di kegelapan. Kayak ketika antum pakai obor, itu lebih tenang dibandingkan tidak kan. Ketika bukan tidur tapi gelisah pas mau tidur, antum nyalain lampu, ternyata lebih tenang. Karena memang di sini dia atau sinar itu membuat seseorang merasa lebih aman dibandingkan ketiadaannya. Namun kemudian Allah membalas, "Dzahaballahu binurihim." Ya, "Dzahaballahu binurihim adfa'ahu." Allah padamkan cahayanya. Panasnya mungkin ada,
tapi cahayanya nggak ada, pantulannya nggak ada sinaran lagi kelas. Karena kalau nur nggak ada, berarti daunya nggak bakal ada. Enggak? Karena seringkali nur itu berasal dari dau. Faham kan maksudnya? Cahaya itu seringkali berasal dari dau. Ketika cahayanya nggak ada, ya berarti emang daunya udah padam dong, gitu kan? Maka ini Allah padamkan sampai ke cahayanya. Ya. Sekarang nih, antum lihat matahari nggak ya, kawan? Enggak, sekarang lihat matahari nggak? Enggak. Tapi kalau antum melihat langsung, berarti antum melihat sinarnya. Nah sekarang apa sekarang? Berarti pantulan-pantulan ini cahaya, ya efek dari sinar matahari. Nggak kelihatan matahari langsung. Sekarang kalau cahaya nggak ada, berarti apa? Emang nggak ada matahari kan? Nggak ada. Pantulan nggak ada, mesti akarnya nggak ada dia. Begitu. Maka Allah habiskan sampai sinar-sinarnya. Atfa'ahu wa jumi'a ad-dhamiru mura'atan li ma'na alladhi. Ya, di sini ad-dhamir hum. Ya, itu kembali ke apa? Ke alladhi. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Alladhi sini mura'at di sini. Ya, masalah dhamir nanti kembalinya ke hum atau huwa. Ala kulli hal wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumat dalam kegelapan. Dan disebutkan dhulumat jama' menunjukkan kegelapan demi kegelapan. La yubsiruna ma haulahum. Mereka tidak bisa melihat sekitar mereka. Begitu pula dalam keadaan mutahayyirina 'anit tariqi khaifin. Mutahayyirin bingung. Khaifin takut. Bingung dan takut. Itu karakter orang-orang munafik dunia dan akhirat jika mereka tidak bertaubat. Fakadzalika haula'i aminu bi izhari kalimatul iman. Di sini dikiaskan masalahnya ini apa? Mereka mencari aman dengan menzahirkan nur. Ya, Islam ini nur. Maka ketika mereka menyalakan keislaman mereka, mereka merasa aman. Nanti fa idza matu ja'ahumul khaufu wal 'adzab. Tapi ketika nanti mereka mati atau ketika mereka tidak menyalakan keimanan tersebut, akan datang rasa takut dan juga azab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mati dalam artian lampunya sinarnya padam, atau mati dalam artian hakiki, yaitu mereka telah wafat dari dunia, maka akan datang nanti lihat azab untuk mereka di kuburan mereka. Hum summun anil haq. Apa sum? Summun. Bolot. Ya. Kudek. Fala yasma'unahu sama'a qabul. Maka mereka tidak mendengar kebenaran dengan pendengaran penerimaan, sama'a qabul. Jadi sum di sini adalah sum secara makna. Sum secara maknawi, bukan sum secara fisik. Ya, bukum kharas 'anil khair, kharasun 'anil khair fala yaquluna. Bisu akan kebenaran. Mereka tidak mau mengatakan kebenaran. Dan itu yang terjadi pada orang-orang liberal zaman sekarang. Atau sebagian kalangan yang munafik. Kemudian umyun, buta akan tariqil huda. Fala yarawna. Jadi 3 senses, 3 sense yang terpenting ya, pendengaran, lisan, dan juga mata. Ya. Baik, di sini Allah nafikan secara maknawi 3 hal tersebut. Nah, sekarang sum itu adalah jendela info pertama untuk segala pengetahuan. Ya. Terawal dan pertama. Pendengaran. Sampai bayi pun dengar duluan sebelum melihat. Ya. Ketika Allah kunci itu, maka pastilah dia akan bisuk. Baik secara maknawi atau secara hissi. Nah, itu sudah cukup parah orang seperti itu. Antum kalau ngeliat orang gagu,
dia bolot gagu gitu kan. Tapi dia bisa melihat, itu masih untung. Tapi kalau ada orang udah bolot, gagu, buta lagi. Ini nggak ada manfaatnya nih orang. Hidup untuk apa terus? Makan, nggak bisa ngelihat makanannya apa, ya kan? Dia nggak ada ilmu sama sekali. Dia nggak bisa ngomong dan nggak bakal bisa nulis. Kenapa? Dia tidak pernah mendengar ini kalimat dan dia tidak pernah membaca kalimat. Gimana dia mau? Nggak mungkin. Jadi gimana? Nggak gimana. Dia udah bahkan lebih jelek daripada bahimah, binatang. Binatang nggak bisa mendengar apapun dari kebenaran, tapi mereka bisa melihat dan mereka bisa hunting sesuatu. Orang-orang seperti ini bisa apa? Nggak ada manfaatnya. Dan ini yang dimaksud adalah ma'nawi. Fahum la yarji'un anid dhalalah. Mereka tidak rujuk dari kesesatan. Baik, lanjut langsung. Ahsanallahu ilaikum. Au mathaluhum kasayyibin ay ka ashabi matarin wa asluhu saywibun min saba yasubu ay yanzil min as-sama'i as-sahabi fihi ay sihabi as-sahabi zulumatun mutakasifatin wa ra'dun zulumatun mutakasifatun wa ra'dun wal malaku wal muwakkalu wal malakul muwakkalu bih al malaku al muwakkalu bih wa qila sautuhu wa barqun lima'nin sautihi alladhi lam'an sautihi لمعان صوته الذي يزجروه به يجعلون أي أصحاب الصيب. أصحاب الصيب كيف؟ أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أصحاب الصيب لا أصحاب الصيب أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها في آذانهم منا لا في آذانهم منا لا nggak usah dibaca mina karena من في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر خوف الموت من سماعها كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفي ذكر الكفر والمشبة ذكر الكفر المشبه بالظلمات والأعيد عليه والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة enggak ditasydid والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة
كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا وقافوا waqafu gitu. وقافوا Kenapa dipanjangkan? Kenapa ada mat tabi'inya? وقفوا تمثيل إزعاج تمثيل لإزعاج ما في enggak tasydid. La tamthilun li iz'aji ma fil Qur'ani min al-hujaji qulubahum. تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم enggak tasydid. Min al-hujaji قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة إن الله على كل شيء شاء قدير. Sya'a qadirun. Ada sya'ahu enggak? Enggak ada sih. Oh. Sya'ahu. Sya'ahu qadirun. Sya'ahu qadirun. Wa mislu idhabi ma dzukira. Mithlu apa? Situ mithlu. Wa mislu. Wa mithlu gitu. Maksud. Ada. Mithlu bukan minhu. Wa mislu. Baik. Wa misluhu idhabu ma dzukira. Baik, ala kulli hal. Ahsan. Qala Allah azza wa jalla aw kasayyibin minas sama' fihi dhulumat wa barq. Aw ya di sini mathaluhum seperti yang tadi ataf untuk mathaluhum. Aw kasayyib seperti sayyib ka ashabi matarin. Ya, seperti orang sayyib di sini yaitu maksudnya adalah ashabi sayyib. Yaitu orang-orang yang kena hujan. Ya. Maksudnya di situ karena kita sedang membicarakan orang, bukan membicarakan hujannya. Ya maksudnya nanti ada pensifatan bagaimana keadaan orang tersebut. Itu yang ibrahnya di situ. Ka ashabi matarin maka disebut ka ashabi matarin. Jadi sayyib itu bukan maknanya ashab, tapi maknanya adalah matar. Karena sayyib artinya nazil. Ya. Makanya musibah itu nawazil seperti itu. Ashabi matar ya, bukan matar. Matar di sini hujan. Wa asluhu asal dari sayyib adalah sayyib. Min saba yasubu. Ya. Jadi lafalnya gimana? Fa'il berarti. Fa'il. Maknanya saba yasubu yanzil. Jadi sayyib artinya nuzul atau yan nazil. Ya sayyibin minas sama. As-sama artinya ketinggian di sini. Jadi as-sama artinya ketinggian. Maka ketika disebut fis sama artinya fil ulu. Ya. Oke, sebagian dari ulama nahwu dari Kufah dan dari Basrah mereka berikhtilaf dalam keaslian akar kata isim. Ya, akar kata isim itu apa? Kufah mengatakan dari kata wasm. Kufah mengatakan dari kata sumu, ketinggian. Ahlul Basrah mengatakan, nahwiyin dari Basrah mengatakan dari kata isim itu dari wasm. Sumu ketinggian karena nama seseorang adalah ketinggiannya. Ya. Atau terbalik karena lupa yang mana yang Kufah yang mana yang Basrah. Yang satu ya wasm. Wasm itu tanda karena nama ada tanda seseorang. Ala kulli hal
kita bisa sampai sana karena sama ya, sama yaitu ketinggian ulu. Tapi yang dimaksud dengan ulu di sini as-sahab. Karena sayyib hujan itu turun dari apa? As-sahab. As-sahab itu awan, sahab. Ya. Fihi yaitu fis sahab. Dalam langit tersebut atau dalam di awan-awan tersebut ada zulumat mutakatsifah. Ketebalan ya, tebal, takatsuf tebal. Ra'd. Ra'd di sini ikhtilaf di antara ulama. Apakah ra'd ini adalah suara atau pemilik suara? Gitu loh. Kalau ra'd, surat ar-ra'd maknanya guru. Ya. Dan tafsir Ibnu Abbas, ra'd itu adalah malaikat. Tafsiran lainnya, ra'd adalah suara. Tapi kita lihat dalam ayat, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bertasbihlah ar-ra'd. Ar-ra'd bertasbih. Maka ditafsirkan oleh sebagian sahabat, ini adalah malaikat yang bertasbih. Namanya ar-ra'd. Ya. Atau bisa juga ra'd itu suara malaikat yang bertasbih tersebut. Ala kulli hal wallahu alam, Allah lebih tahu tentang itu. Tapi tafsiran sebagian salaf, ra'd itu malaikat. Ya, atau minimal itu adalah suara malaikat gitu loh. Atau bisa disebut itu suaranya malaikat ra'd. Jadi dimutlakkan ra'd itu nama malaikatnya dan nama dan sebutan suaranya. Begitu ya. Wa barq. Bedanya ra'd dengan barq. Ra'd itu sound. Barq itu light. Lama'an. Bukan lima'an. Lama'an yaitu apa? Lama'an. Iya. Kalau misalnya senyum. Terus apa namanya? Apa itu namanya? Berkilau. Iya itu. Kilauan. Ya. Kilau. Ya. Benar enggak tuh? Lama'an. Kilauan suaranya yang yasjuruhu bihi, hentak seperti itu. Barq itu dia berarti apa dia sebenarnya? Kalau buruk ya kilat, iya bahasa kita kilat. Iya makanya ada buruk ya. Kilatannya. Jadi ada zulumat, ada ra'dnya, suaranya, ada kilatannya. Kilauan. Masya Allah serem ya. Yaj'aluna yaitu menjadikan mereka itu ashabus sayf fa'ilnya. Mereka ini yang kehujanan, orang munafik ini, asabi'u anamilahum fi adanihim, yaitu dia mau azan, bukan karena ketakutan, min ajli sawa'iq, karena adanya sa'iqah. Nah sa'iqah itu kilat, tetapi dia yang menyambar. Ya. Tapi di sini disebutnya syiddatu sautir ra'd. Ya bisa juga suaranya. Apa ya bahasanya? Petir. Ya ala kulli hal tuh. Kadang kita terdistorsikan maknanya yang benar. Sawa'iq. Petir. Makanya Ibnu Qayyim punya kitab namanya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Petir kiriman. Iya. Itu kitab. Wallahi anak kalau punya cerita, anak punya cerita tentang kitab itu. Mau cerita pribadi dengan kenangan pribadi dengan kitab tersebut. Itu kitab yang membantah Jahmiyah Asy'ariyah. Ya, kalau dikiaskan ke kitabnya Ibnu Taimiyah guru beliau rahimahumullah, itu ibarat kitabnya Darut Ta'arudnya Ibnu Qayyim lah. Ala kulli hal, as-sawa'iq syiddatu sauti ar-ra'di li alla yasma'uha. Hadar al-maut, khauf al-maut, khauf min sama'il maut atau khauf min sama'i sawa'iq. Takutanlah orang seperti itu. Nah, ikhwan, di sini orang ketika dia melihat hal-hal seperti itu menunjukkan dia belum mati. Karena orang yang keantup sama kilat atau petir atau semacamnya, itu dia tidak akan sempat melihat petir atau kilat tersebut yang menyambarnya. Kalau dia kesambar nggak bakal sempat. Coba, antum cobalah sekali-kali. Ya. Cepat banget. Iya.
nggak sempat antum. Atau ketika antum di kamar mandi, kadang antum melihat seolah-olah nyamber ke kaca antum misalnya. Antum bisa melihat dia, itu menunjukkan antum nggak kena, gitu loh. Ya kan? Kalau kena misalnya. Mendingan kena atau nggak kena? Antum kalau kena pun nggak kerasa, langsung selesai. Ibaratnya orang kalau misalnya mati kesetrum listrik, sempat nggak dia melihat listrik di kilatan listrik di tubuhnya? Nggak sempat, langsung dok mati kelas. Antum melihat orang yang kesetrum dengan volt yang tinggi, itu langsung mati kelas. Nggak sempat dia memperhatikan, ya kesetrum ya mati saya, enggak. Ya seperti itu. Lebih baik mati langsung kan daripada antum keserang sambar sama, coba suatu ketika antum lagi tidur geluduk di mana-mana, kan serem itu. Apalagi lagi naik motor ngelihat depan geluduk petir, gitu. Seperti itu keadaannya dan lagi hujan. Kadzalika haula idza nazal al-Qur'an. Begitulah mereka ketika turun Al-Qur'an, wa fihi dzikrul kufri al-musyabbahi bidzulumat. Di sini ada penyebutan kekufuran yang diserupakan dengan zulumat. Wal wa'id, dan juga ada ancaman alaihi alal kufri. Al wa'id di sini tersifati al musyabbah bir-ra'd. Al wa'idil musyabbahi bir-ra'd. Ya, jadi al musyabbah ini sifat untuk wa'id. Karena wa'id ini perlu alaihi ya, di sini perlu adanya harful jar. Iya, ta'addi bi harfil jar. Wal hujajil bayyinah al musyabbahah bil barq. Dan ada hujah-hujah yang jelas yang diserupakan seperti apa? Apa namanya? Kilat ya. Kilat. Yang mana semua hujah di Al-Qur'an ini yasudduna adhanahum li alla yasma'uhu. Yang menjadikan mereka menutup telinganya supaya mereka enggak mendengar hujah dalam Al-Qur'an. Fa yamilu il imani wa tarki dinihim. Maka mereka pun yamilu ila al-iman. Yamilu ila al-iman. Itu di situ apa? Yamilu ilal iman wa tarki dinihim. Karena kalau misalnya mereka mendengar itu, mereka akan condong kepada iman dan meninggalkan agama lama mereka. Jadi mereka menutup telinga mereka. Wa huwa indahum maut. Dan hal tersebut bagi mereka adalah kematian. Wallahu muhitun bil kafirin ilman wa qudratan fala yafutunah. Ya Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafir dari segi ilmu, ini sahih. Karena sifat ihatahnya Allah Subhanahu wa taala, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kerap kali memberikan taqyid, wallahu muhitum bi ilmihi, muhitum bi qudratihi, begitu. Dan tidak ditasbihkan meliputi berarti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, tidak. Ya, fala yafutunah, maka Allah tak akan luput atau tak akan luput dalam mengawasi mereka. Yakadu yaqrubu, hampir-hampir al-barq yakhtafu absarahum. Kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya'khudha bisur'ah. Ya, yakhtaf ya'khudh bisur'ah. Jadi khatf itu beda dengan akhadh. Tapi kalau khatf itu akhadh bisur'ah. Ya. Maka kalau misalnya ular nyatek mungkin yakhtaf gitu. Ya, jadi cepat ya. Ya, misalnya Henry yakhtafu ta'am. Nah. Kullama adha'a lahum masyaw fihi fi dhawihi. Bisur'ah. Ya, bisur'ah. Setiap ada kan namanya barq itu memberikan kilatan ya. Dan kilatan itu menunjukkan dari sini mukjizat Al-Qur'an. Ini menunjukkan kilatan tersebut memiliki unsur panas. Makanya kalau kita lihat pohon-pohon yang disambar petir, rata-rata kebakar. Iya, ajib. Rata-rata kebakar. Ya, di YouTube banyak. Ya, fi dhawihi. Jadi ketika terang sedikit, mereka jalan. Wa idza adzlama alaihim qamu, ay waqafu. Kalau misal pas gelap, diam dia. Ya. Ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari kecoa. Atau binatang-binatang yang seperti itu. Ya. Biasanya kan kalau terang diem. Atau tikus biasa gitu. Terang langsung diem tikusnya. Digelapin langsung mulai jalan.
Gitu, tikus. Ya, kebalik ya. Tamthilun ini adalah apa? Permisalan. Kenapa? Li iz'aji ma fil Qur'ani min al-hujaji qulubahum. Di sini lihat di sini, iz'aj itu bisa ya'malu amal al-fi'il. Karena apa maknanya? Iz'aj artinya mengganggu. La tuz'ij, jangan ganggu, ya. Ma fil Qur'ani min al-hujaj. Apa yang ada dalam Al-Quran dari hujah-hujah itu mengganggu kalbu mereka, itu maknanya. Makanya di sini qulubahum bacanya, qulubahum. Ya. Ma fil Qur'ani min al-hujaj itu memang mudhaf. Tetapi dia maksudnya aslinya kalau di ini fa'il. Ya. Iz'aj. Bisa juga kita bilang tamthilun bi anna ma fil Qur'an min al-hujaj yuz'iju qulubahum, gitu bisa. Ala kulli hal. Wa tasdiqihim, dan juga mereka sebenarnya memiliki tasdiq lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Apa yang mereka dengar dalam Al-Qur'an dari apa yang mereka sukai. Ada seperti kemenangan, ya, janji Allah, itu mereka suka. Wa wuqufihim amma yakrahun, dan mereka berhenti dari apa yang mereka benci. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada hujah dan ada hal-hal yang mereka sukai dan ada hal-hal yang mereka benci. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim. Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah akan menghilangkan sam'ihim bima'na asma'ihim, jama' sama' bima'na asma'. Tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk memakai atau melafalkan dengan sama', bukan asma'. Wa absarihim, dan juga penglihatan mereka. Pendengaran dan penglihatan bisa saja kalau Allah kehendaki Allah hilangkan. Tapi di sini penglihatan dan pendengaran yang bersifat apa? Al-zahirah, yaitu hissiyah. Ya, bisa saja Allah Ta'ala hilangkan pendengaran ini budak. Allah jadikan mereka budak secara fisik atau buta secara fisik. Itu yang disebut asma' dan absar zahirah. Kama dhahaba bil batinah, sebagaimana Allah Ta'ala telah menghilangkan asma' dan absar yang batinah pada mereka. Karena pendengaran, penglihatan, dan juga hati, jantung maksudnya, itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Penglihatan ini zahir, penglihatan zahir. Pendengaran yang zahir ini, hati yang zahir yaitu jantung yang berdegup ini. Tapi yang maknawi atau maknawi yaitu bisa melihat kebenaran, bisa mendengar kebenaran, dan hati menerima kebenaran, itu yang maknawi. Ya, itu yang dimaksud dengan batinah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai' sya'ahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang Dia kehendaki qadir, maha kuasa. Wa minhu, di antara kekuasaan Allah adalah kemampuan Allah Ta'ala idhabu ma dzukir, menghilangkan hal-hal yang disebutkan tadi. Antum hari ini agak apa? Libur tah? Libur hari ini. Libur. Oh, Masya Allah. Antum enggak libur. Ayo, qadarullah. Baik, jazakallahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.